Halo, semangat pagi teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Malam hari ini ketemu lagi ya. Nah, namun sebelum kita diskusi, sebelum kita sharing, silahkan teman-teman semua mendengar suara saya sudah jelas atau belum ya. Terus terkait dengan gambar itu sudah terlihat dengan jelas atau belum. Nah, silahkan teman-teman memberikan komentar ya. Maka sebelum nanti kita diskusi bareng, kita sharing bareng, pastikan suara saya sudah terdengar dengan jelas. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain berkomentar tentang suara, silahkan teman-teman jangan lupa ya, jangan lupa mencolek mitra-mitra teman-teman semua. Mitra teman-teman semua harus dicolek ya, jangan sampai tidak dicolek. Karena yang namanya mencolek itu kan gratis teman-teman semua, ya kan? Hanya mencolek aja, diketik di kolom komentar, di tag nama akun Facebooknya siapa, dia sudah muncul. Nah, itu kan gratis teman-teman semua. Oke, ini baru ada dua orang yang sudah terlihat masuk ke kelas, ke dalam kelas digital FKS ini. Ayo silahkan teman-teman semua segera dicolek ya, mitra-mitra teman-teman semua segera dicolek. Pastikan mitra teman-teman semua hadir ya, hadir di kelas malam hari ini, kelas yang sangat luar biasa ya, kelas yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua distributor NASA, khususnya di grup FKS 513. Oke teman-teman semua, silahkan dicolek dulu ya mitra-mitranya. Sambil teman-teman mencolek mitranya, pastikan teman-teman semua suara saya bagaimana, sudah jelas atau belum ya. Jika belum jelas, silahkan teman-teman semua bisa memberikan komentar ya, bisa memberikan komentar agar di sini saya bisa memperbaikinya. Oke. Monggo silahkan teman-teman semua dicolek mitra-mitra yang terlebih dahulu. Sambil saya menunggu mitra teman-teman semua dicolek, saya ingin menyapa satu persatu dari kota mana saja yang sudah hadir nih. Oke, ini ada Mbak Suparni Peninasa dari Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Ada Bapak Komandan kita juga sudah hadir, sudah masuk kelas, Bapak Munir Hadi Murtana. Kemudian ada Mbak Tri Haryani dari Sukoharjo hadir. Oke, siap. Kemudian ada dari mana lagi nih? Oh, dari Kendal. Kendal hadir. Kemudian dari Cilacap juga sudah hadir. Nama siapa ini? Namanya terlalu saya mau menyebutkan nama akun Facebook teman-teman semua karena antusias teman-teman semua untuk belajar malam hari ini sangat luar biasa sampai berlibet ya. Saya mau membacakannya aja sampai susah. Nah, saya absenkan aja dari kota-kotanya aja ya. Dari Cilacap juga sudah hadir, Purwakarta hadir, terus dari Jakarta juga sudah hadir. Ini dari Jawa bagian timur nih. Oh, dari Madiun juga hadir, dari Malang juga sudah hadir, Sidoarjo hadir, Surabaya juga sudah hadir. Wih, luar biasa keren nih. Dari luar Jawa pun juga sudah hadir loh teman-teman semua. Sangat luar biasa sekali, antusias teman-teman sangat diacungi jempol ini, luar biasa. Oke, ini ada Ibu Suwarni dari Madiun. Nih, Madiun juga sudah hadir. Nih, Mbak Sartini, Assalamualaikum, semangat pagi, Lampung hadir. Oke, siap Mbak Sartini, silahkan dicolek, mitra-mitranya dicolek ya. Dicolek, pastikan mitra teman-teman semua hadir masuk kelas pada malam hari ini. Ada Mbak Ani Rahayu, siap. Mbak Maria Sidoarjo hadir. Oke, luar biasa ya, antusias teman-teman dalam belajar ini sangat-sangat luar biasa sekali. Oke teman-teman semua, nanti diskusi pada malam hari ini nanti tepat kita mulai jam 19:45 ya. Ini masih ada waktu 3 menit. Silahkan teman-teman semua mencolek mitra-mitranya terlebih dahulu. Sambil mencolek, mungkin dari teman-teman semua yang ingin menyiapkan minuman seperti teh, kopi, cemilan ya, biar nanti ketika kita diskusi, kita sharing, itu teman-teman semua tidak bolak-balik, sudah dipastikan ada di sebelah teman-teman semuanya ya.
Oke. Oke, ini ada Mbak Airohimah. Assalamualaikum, semangat pagi dari Ciamis hadir. Oke, semangat pagi Mbak. Silahkan mitranya dicolek ya. Mitranya dicolek-colek terlebih dahulu. Pastikan semua mitra teman-teman semua hadir aktif pada kelas malam hari ini, karena kelas malam hari ini sangat-sangat luar biasa sekali ya, yang dimana kelas pada malam hari ini sudah dibuka dari kemarin ya, itu kelasnya gratis, yang dimana FKS 513 selalu mempersembahkan, selalu mensupport kepada semua distributor NASA, khususnya under FKS itu dalam hal untuk belajar. Nah, teman-teman semua ya, ingat, mitra teman-teman semua harus masuk kelas ya. Pastikan semua mitra teman-teman semua itu harus masuk kelas. Sayang loh, sayang udah kelas sama FKS sudah dibuatkan meskipun kelasnya online, kita saat ini belum bisa ketemu, baru bisa ketemu secara online. Ya, kegiatan online itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, apalagi kelasnya itu kan sekarang ini gratis. Nah, silahkan dicolek tuh mitra-mitranya. Oke, ini ada Mbak Rahma dari Cilacap. Oke, ini bahasanya rada ngapak-ngapak gimana gitu ya. Oke, yuk silahkan mitra teman-teman semua dicolek lagi ya, dicolek. Wih, luar biasa ini. Sudah berapa ini yang nonton? Sebentar saya cek. Wih, luar biasa ini ya. Ini sudah di angka 50 orang lebih. Luar biasa antusias teman-teman, semangat teman-teman semua belajar sangat-sangat luar biasa sekali. Oke teman-teman semua, sebelum kita diskusi, sharing pada malam hari ini, silahkan ya. Silahkan teman-teman semua kalau mau menyiapkan minuman, menyiapkan cemilan, atau yang belum makan mau sambil makan pun nggak masalah, it's okay. Oke. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita seruput kopinya bareng-bareng terlebih dahulu. Oke teman-teman semua. Mantap, sensasi kopinya mantap teman-teman semua. Oke, karena ini antusias teman-teman semua dalam belajar, malam hari ini kita diskusi bareng ya, kita ngobrol-ngobrol santai sangat luar biasa. Seperti obrolan tadi saya jam 19:45 kita akan mulai sharing atau diskusinya pada malam hari ini. Oke teman-teman semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat pagi. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Wanto Superjohn, asli dari kota California tentunya. Pada malam hari ini saya diberikan amanah sama Bapak Munir selaku Ketua Umum FKS 513, yang dimana FKS 513 selalu mensupport teman-teman semua dalam hal membersamai, kita belajar bareng, kita diskusi bareng melalui kegiatan online di kelas Facebook, kelas digital online. Nah, maka dengan itu teman-teman semua jangan menyia-nyiakan kesempatan, peluang emas ini, peluang yang sangat luar biasa ini jangan dilewatkan begitu saja ya. Yang dimana momen-momennya itu pasti ada teman-teman semua. Ilmu-ilmu yang sangat-sangat luar biasa kemarin disampaikan di pembukaan sama Mas Effendi selaku Ketua Harian FKS, sudah dibuka ya, sudah diumumkan, sudah dikasih wejangan-wejangan, sudah dikasih banyak sekali tips-tips rahasia, jurus-jurus jitu. Nah, itu teman-teman semua jangan sampai melewatkan step by step, kelas demi kelas ya, apalagi kelasnya gratis. Nah, kalau kelasnya gratis itu teman-teman semua suka mengabaikan ya kan. Nah, ini jadi gunakanlah momentum itu semaksimal mungkin. Jangan sampai teman-teman itu terlewatkan, apalagi teman-teman semua itu ketinggalan akan informasi. Nah, jika masih ada yang ketinggalan informasi, ini berarti si distributor atau stokisnya itu dia tidak proaktif. Ayo, siapa tuh mitra-mitranya yang masih ketinggalan akan informasi itu? Padahal kelas ini sudah dibuka kemarin ya, kemarin malam sudah dibuka ya, sudah diumumkan ya.
Masa masih ketinggalan akan informasi? Nah, ayo teman-teman semua jangan khawatir ya. Nah, teman-teman semua, pada malam hari ini saya ingin diskusi kepada teman-teman semua. Saya ingin sharing ya, saya ingin sharing sama teman-teman semua. Yang dimana sharing pada malam hari ini yang bertema semangat belajar dalam hal kita harus membersamai semua mitra-mitra distributor kita semuanya. Nah, kenapa kita harus semangat belajar, semangat mengajar? Ayo, kira-kira kenapa teman-teman semua? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kita harus semangat? Semangat itu ada dua loh teman-teman semua. Yang pertama, kita semangat dalam hal belajar. Ya kan? Nah, apalagi kita ini menjalankan bisnis loh teman-teman semua. Menjalankan bisnis itu kita tanpa dilandasi ilmu, bagaimana cara kita dalam menjalankan bisnis? Orang ilmunya aja kita nggak tahu. Terus langkah-langkah kita melakukan penjualan ya, penjualannya kalau kita tidak mendapatkan ilmu karena kita tidak mau belajar ya, ini mau terjadi transaksi itu dari mana kalau kita nggak mau belajar? Kemudian yang kedua, kita menemukan distributor atau merekrut. Nah, kalau kita tidak mau belajar, berarti di situ kan kita tidak tahu cara kita memprospek orang, caranya bagaimana. Kita kan tidak tahu, ya kan? Apalagi mau ke mengusung ke pendidikan. Nah, teman-teman semua nggak usah khawatir. Yang penting kunci utama teman-teman semua adalah semangat terlebih dahulu. Karena semangat itu adalah landasan utama dalam menjalankan bisnis. Tanpa teman-teman semua memiliki semangat yang luar biasa, ya teman-teman semua pasti berjalannya paling beberapa hari kemudian loyo lagi. Nah, untuk memacu supaya teman-teman semangat ya, ingat, teman-teman semua dulu ketika memutuskan bergabung di bisnis NASA itu pasti memiliki tujuan. Saya yakin itu. Nah, itu dijadikan semangat yang luar biasa, dijadikan pondasinya. Ya, dijadikan pondasinya. Bahwasanya teman-teman semua memutuskan bergabung di bisnis NASA itu tujuannya apa? Berarti saya harus semangat untuk memperjuangkan tujuan saya, ya. Ketika saya sudah memutuskan bergabung di bisnis NASA. Ya. Contoh. Saya memberikan contoh. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin ngobrol dulu sama teman-teman semua ya. Di sini kita diskusi, di sini kita sharing ya. Di sini kita diskusi, di sini kita sharing. Nah, bagi teman-teman semua yang merasa sudah pintar, sok pintar, silakan, boleh mengabaikan, boleh. Tapi di sini yang akan kita sharingkan adalah bagaimana sih cara kita dulu, kita feedback ya sebagai distributor baru. Nah, sebagai seorang leader itu kita harus memposisikan diri kita itu sebagai distributor baru. Kenapa kita memposisikan sebagai distributor baru? Ingat, kita bisa seperti sekarang ini karena ada jaringan kita di bawah kita. Ya, jaringan bisnis kita, jaringan mitra-mitra kita yang ada di bawah, itu teman-teman semua harus melihat sejauh mana perjuangan mereka, sejauh mana perjuangan beliau untuk memprospek, untuk melakukan selling ya. Perjuangan mereka itu sangat-sangat luar biasa sekali loh teman-teman semua. Tanpa ada mitra-mitra kita, apalah daya kita. Maka dengan itu, pada malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua feedback kembali ke distributor baru ya, kembali ke distributor baru yang dimana kita baru bergabung. Kita baru bergabung di bisnis NASA ya, yang harus kita lakukan bagaimana caranya supaya apa? Supaya kita bisa cepat untuk mendapatkan uang. Pada dasarnya orang bergabung di bisnis NASA yang dicari pertama apa? Tujuan utamanya apa? Ada yang bisa menjawab?
tujuan utama bergabung di Bisnasa itu apa? Saya yakin semua distributor NASA tujuan utama bergabung di Bisnasa adalah mencari uang. Nah, betul nggak? Pasti itu tujuan utama adalah mencari uang, mencari penghasilan. Nah, penghasilan itu yang dimana nanti akan mewujudkan semua impian-impian kita. Yang dimana misalnya ya, kita memiliki impian ingin membeli sepeda motor, kita ingin membeli mobil, kita ingin membangun rumah impian kita ingin naik haji, dan lain sebagainya. Nah, semua ini butuh uang nggak? Semua butuh uang, Besti. Betul nggak, Besti? Betul. Nah, maka dengan itu teman-teman semua ya, teman-teman semua, feedback, kita ingat-ingat dulu. Dulu awal kita bermula bergabung di Bisnasa itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari penghasilan, mencari cuan, mencari duit. Nah, itu dijadikan landasan, itu dijadikan pondasinya. Nah, pondasinya untuk apa? Semangat. Semangat untuk apa? Memacu supaya penghasilan kita itu lebih besar. Apa yang kita inginkan? Targetnya sehari 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 sampai 1 juta. Jika kita sudah memiliki semangat, landasan semangat, maka kita bisa untuk mendapatkan penghasilan segitu, teman-teman semua. Namun jika teman-teman semua tidak memiliki landasan semangat, landasan teman-teman semua itu mager, males gerak, ya yang didapatkan itu magernya itu tadi. Betul nggak? Nah, oke ya. Nah, semangat itu adalah kunci utama kita semua dalam menjalankan bisnis NASA ini, teman-teman semua. Nah, poin pertama semangat terlebih dahulu. Nah, semangat sudah ada, semangat sudah menggebu-gebu. Kalau hanya memiliki semangat saja, ya ibarat kata itu bagaikan sayur tanpa garam, ya, kurang sedapnya. Kenapa kurang sedapnya? Ya karena di situ teman-teman semua belum mendapatkan atau belum tahu ilmunya, ya. Ilmunya ilmu apa? Nah, yang pertama, ilmu yang harus kita ketahui, ya, ilmu yang harus kita ketahui itu tentang bagaimana sih cara menjalankan Bisnasa ini yang mudah, yang cepat menghasilkan uang. Betul nggak? Nah, jadi dalam kita mengajari mitra kita, khususnya bagi distributor yang baru, itu tidak usah diajarkan cara-cara yang sulit, cara-cara yang rumit. Cukup diajarkan cara yang sederhana saja, namun di situ dia bisa praktek, ya, dia bisa praktek, terus dengan cepat mendapatkan penghasilan. Maka dengan itu distributor tersebut dia dalam misalnya dalam waktu 1 minggu sudah mendapatkan penghasilan 500.000. Nah, itu nanti dia akan spontanitas, semangat dia akan lebih lagi. Oh, dalam 1 minggu saya bisa mendapatkan penghasilan 500.000. Kemudian di minggu kedua pasti semangat dia akan luar biasa lagi. Nah, caranya gimana teman-teman semua? Ada yang tahu? Ayo, nih saya sambil memantau teman-teman semua di grup ya. Saya sambil memantau teman-teman semua di grup ini. Ayo. Apalagi jika teman-teman semua mitra, teman-teman semua itu aktif semua, bayangkan coba, semangatnya luar biasa, semangatnya menggebu-gebu, ya kan? Kira-kira tuh, jika kita memiliki semangat yang sangat luar biasa, ilmunya juga sudah dapat, sudah ada ya, ilmunya juga sudah ada, mitra distributor yang baru tersebut kira-kira larinya kenceng tidak, teman-teman semua? Ayo, monggo silakan. Diskusi kita dibuat santai ya teman-teman semua. Monggo silakan teman-teman semua bisa sambil mencolek mitra-mitra teman-teman semua.
Oke, ini biar teman-teman semua ingat, maka di sini saya pelan-pelan aja. Maka tahap awal tadi teman-teman semua harus landasan utamanya harus semangat terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman semua sudah memiliki landasan semangat yang sangat luar biasa, bayangkan saja teman-teman semua, pergerakan distributor baru itu akan seperti apa, pergerakannya, progresnya bagaimana ya. Nah, tuh. Kemudian yang kedua, tadi semangatnya sudah ya. Maka langkah selanjutnya kita harus belajar. Harus belajar apa? Sebagai seorang distributor baru yang dicari itu kan uang. Betul? Nah, maka di situ kita harus belajar. Harus belajar cara kita melakukan penjualan terlebih dahulu. Nah, cara kita melakukan penjualan terlebih dahulu. Nah, yang harus kita lakukan seperti apa teman-teman semua? Kita belajar. Belajarnya ke siapa? Ke upline kita, ke jalur sponsorisasi kita. Nah, kita bertanya-tanya tuh, yang dilakukan sama upline itu seperti apa? Cara melakukan penjualannya bagaimana? Nah, kita harus belajar. Yang namanya belajar, apalagi kita sebagai seorang distributor NASA, yang namanya belajar itu hukumnya wajib. Sekali lagi saya tegaskan kepada teman-teman semua ya, yang namanya belajar hukumnya wajib. Tanpa kita belajar, kita mau menjalankan bisnis nasanya, mau seperti apa teman-teman semua? Betul nggak? Betul teman-teman semua. Ilmunya kita mau dapat dari mana? Ya, yang namanya belajar itu banyak sekali kok teman-teman semua. Teman-teman semua bisa belajar sama upline, bisa sama upline sponsornya langsung juga boleh, sama upline jalur sponsorisasinya juga boleh ya. Mau belajar dilihat di YouTube misalnya juga boleh, browsing di Google juga boleh, belajar ke Diamond Network Support System juga boleh. Yang penting teman-teman semua itu belajar. Silahkan belajar kepada siapa saja boleh, karena teman-teman semua belajar. Nah, jika teman-teman semua sudah belajar bagaimana sih cara kita melakukan penjualan, nah teman-teman semua harus benar-benar dikuasai ya, harus benar-benar fokus. Jangan sampai teman-teman semua itu gagal fokus ya. Teman-teman semua melakukan penjualan itu tujuannya untuk apa? Tujuan teman-teman semua untuk mencari uang. Nah, bisnis NASA ini adalah bisnis kita melakukan penjualan. Penjualan itu ada dua teman-teman semua. Kita melakukan penjualan produk dan kita melakukan penjualan bisnis. Nah, nanti ini kita akan bahas semua, namun bertahap. Yang ingin saya bahas, yang pertama kita melakukan penjualan produk terlebih dahulu. Dengan kita melakukan penjualan produk, maka laba eceran itu kita akan dapat. Kita akan mendapatkan laba eceran. Nah, teknik-tekniknya teman-teman semua harus bisa, harus menguasai. Kenapa teman-teman semua harus menguasai teknik dalam hal penjualan? Ingat teman-teman semua, bisnis NASA itu menjual produk dan menjual bisnis. Nah, kedua-duanya ini saling berkesinambungan teman-teman semua. Pertama, kita melakukan penjualan terlebih dahulu. Yang namanya kita melakukan penjualan itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Saya mencontohkan dua cara. Kita melakukan penjualan secara online sama secara offline. Nah, ini akan sedikit saya bahas ya teman-teman semua. Yang pertama, kita melakukan penjualan secara offline terlebih dahulu. Nah, teman-teman semua perlu diingat ya, yang namanya antara offline dengan online ini bagaikan suami dan istri. Ini adalah pasangan yang tidak bisa kita pisahkan. Sebenarnya itu tidak bisa kita pisahkan. Nah, kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena kedua-duanya ini dia harus berjalan
sejalan, berjalan barengan. Nah, yang saya maksud berjalan barengan. Yang pertama, teman-teman semua melakukan penjualan secara offline. Penjualan secara offline itu kan kita ketemu langsung ya, kita ketemu langsung sama customer, calon customer kita. Ya. Sama calon customer kita. Bentar, oke. Nah, yang namanya penjualan langsung itu kan kita ketemu langsung sama customer kita. Yang harus kita lakukan bagaimana? Yang harus teman-teman harus lakukan ya, pertama teman-teman semua harus tahu terlebih dahulu. Nah, tahu apa? Teman-teman semua harus menguasai yang namanya 5 keahlian utama dalam menjalankan bisnis NASA. Nah, ini sebelum lanjut ke poin kedua ini tadi, saya ingin sedikit membahas ya. Nah, sebagai seorang distributor itu wajib menguasai 5 keahlian utama dalam menjalankan bisnis NASA. Bagi teman-teman semua yang sudah alumni MSI, alumni TOT, alumni Master Seller, 5 keahlian utama pasti sudah tahu. Namun bagi teman-teman semua yang belum mengikuti MSO, MSI, MSTOT, MS, silahkan nanti segera mengikuti. Baik itu yang diadakan oleh FKS 513 ataupun Diamond Network Support System. Silahkan teman-teman semua mengikuti. Nah, ini saya sedikit mencontohkan kepada teman-teman semua ya. 5 keahlian utama itu apa saja, Mas? Yang pertama, teman-teman semua harus melakukan prospecting. Yang kedua, melakukan selling. Yang ketiga, melakukan recruiting. Yang keempat, follow up. Yang kelima, usung tor. Nah, yang dimana 5 keahlian utama ini tadi, ini wajib kita kuasai. Kita sendiri harus bisa, kita sendiri harus mahir, harus menjadi ahlinya ahli. Karena kita sudah menguasai. Kita menguasai 5 keahlian utama ini, saya yakin teman-teman semua dalam menjalankan bisnis NASA ini bagaikan bola yang digelindingkan, bagaikan bola ya. Bola itu kan kalau sudah gelundung ya udah terus aja. Betul nggak? Iya. Nah, poin pertama teman-teman semua harus melakukan prospecting. Yang namanya prospecting itu sangat mudah sekali, Besti. Prospecting itu sangat gampang sekali, Mas Mbak Prospecting itu gampang, tidak serumit apa yang teman-teman bayangkan, tidak sembundret apa yang teman-teman pikirkan, ya. Prospecting itu kita hanya tahu, kenal, tahu namanya, tahu alamat rumahnya atau tempat tinggalnya, kemudian kita mendapatkan nomor teleponnya. Prospecting itu saja. Gak usah ngomongin panjang kali lebar kali tinggi ketemu set volume, gak usah. Hanya 3 poin penting itu aja, ya. Kita tahu namanya, kita mendapatkan nomor teleponnya, kita tahu alamat rumahnya. Nah, kalau sudah mendapatkan ketiga-tiganya itu, ya, maka orang tadi itu ada dalam genggaman, ada dalam handphone. Ya. Nah, kenapa kita harus melakukan prospecting? Teman-teman semua, ingat, bisnis NASA itu menjual. Jual apa? Jual produk, jual bisnis. Betul nggak? Bagaimana cara kita ingin menjual produk? Bagaimana cara kita ingin menjual bisnis jika kita tidak melakukan namanya prospecting? Ayo. Kita mau jualnya ke siapa? Ayo, ada yang tahu? Jika kita tidak melakukan prospecting, kita mau menjual produk, kita mau menjual bisnis, mau menjual ke siapa? Nggak bisa kan? Kita nggak bisa melakukan penjualan ya, baik itu penjualan produk ataupun penjualan bisnis, nggak bisa kan? Jelas tidak bisa. Supaya bisa maka kita harus melakukan prospecting. Loh,
Saya itu kalau ketemu sama orang itu malu. Saya itu kalau ketemu sama orang itu takut. Saya itu nggak bisa bicara, Mas. Lah, selama ini teman-teman semua dari lahir apakah tidak bisa bicara? Bisa kan? Betul nggak? Saya itu kalau ketemu sama orang malu. Tapi kalau sama uangnya malu nggak? Tidak kan? Saya itu kalau ketemu sama orang takut. Apakah yang kita temui itu hantu? Bukan kan? Apakah yang kita temui itu dia akan menerkam kita? Tidak kan? Selagi di situ kita tahu tekniknya, tahu ilmunya, maka rasa takut, rasa malu, ya, itu akan hilang dengan sendirinya. Betul nggak? Betul. Maka teman-teman semua harus belajar. Bagi yang belum tahu, kita harus belajar. Kalau kita tidak mau belajar, ya teman-teman semua pasti akan ada rasa takut, rasa khawatir, malu, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari alasan, Besti. Alasan orang-orang yang mager, yang malas gerak, itu berbagai macam alasan pasti ada. Nah, supaya alasan-alasan itu hilang dengan sendirinya, maka kembali lagi di awal. Ingat, tujuan teman-teman bergabung di Bisnasa itu apa? Ingatlah tujuannya. Dilandasi semangat dulu, tujuan teman-teman itu sudah jelas, ya kan? Nah, tujuannya jelas, maka untuk memperjuangkan tujuan teman-teman semua harus belajar. Belajar apa? Ya poin pertama, prospecting. Saya nggak ada waktu, Mas. Saya kan sibuk. Saya kan bekerja, saya ibu rumah tangga. Oke, itu adalah semua bagian alasan teman-teman. Itu adalah bagian, ya bisa kita kemas lah, kita kemas. Itu alasan. Teman-teman semua, mau nggak alasan itu dibungkus rapat-rapat, ya kan? Oke, ini saya pesan pada teman-teman semua lanjut, silahkan. Teman-teman semua yang masih menunda, yang masih banyak alasan, silahkan alasannya itu dibungkus, dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dibuang jauh-jauh. Biar apa? Biar alasannya itu hilang. Ya, biar alasannya itu hilang. Nah, supaya hilang, maka teman-teman semua itu pasti berani. Karena tujuan teman-teman semua harus jelas, ya. Nah, prospecting itu tidak rumit. Prospecting itu tidak menakutkan, ya. Prospecting itu sangat mudah sekali. Bahkan orang yang ingin kita prospek itu dia pasti welcome kepada kita. Caranya bagaimana? Caranya gampang kok. Yang pertama, teman-teman semua ketika bertemu dengan orang baru, ya, ketika bertemu dengan orang baru, saya ambil contoh misalnya di halte, misalnya di halte. Di halte itu kan pasti ada kursi, ya, ada kursi, terus di situ ada orang yang duduk. Target kita adalah memprospek orang yang duduk itu tadi. Langkah yang harus kita lakukan seperti apa? Saya berikan contoh. Yang pertama, teman-teman semua kan dari luar, ya, dari luar mau duduk di sebelahnya, ya kan? Nah, teman-teman semua yang harus dilakukan pertama kali terlebih dahulu adalah senyum dulu, senyum. Ya, teman-teman semua harus senyum dulu. Senyum ke orang yang lagi duduk tadi, ya. Teman-teman semua harus senyum. Nah, maka kalau kita sudah senyum, otomatis orang yang duduk tadi dia pasti akan senyum balik. Betul nggak? Nah, kalau dia sudah senyum balik, kita ngomong, permisi Bapak atau Ibu.
boleh saya duduk di sebelahnya? Pasti dia akan mempersilahkan. Oh silahkan boleh. Nah kita akan duduk. Nah kalau sudah kita duduk, kita tanya, Bapak atau Ibu mau kemana tujuannya, ya kan? Nah dia akan menjawab. Oh kalau dia sudah menjawab, baru kita tanya lagi. Oh kebetulan sama Pak, tujuan kita mau ke sana, ya kan? Nah ini ngomong-ngomong, keperluan Bapak apa, mau ke sana, mau liburan atau mau ke rumah saudara Pak? Nah dia bilang, oh saya mau liburan. Nah asli rumah Bapak mana tempatnya? Nah dia menjawab tempat tinggalnya mana, kita juga ngasih tahu tempat tinggal kita di mana. Nah di situ kita pura-pura, misalnya kita belum tahu alamatnya, ya kan, kita pura-pura, oh kebetulan Pak di desa itu tadi saya punya saudara Pak. Nah kira-kira Pak, kalau besok pas saya ke rumah saudara saya, boleh nggak saya silaturahmi ke tempatnya Bapak? Pasti dia akan membolehkan. Oh kalau gitu saya boleh dong Pak minta nomor HP Bapak atau nomor WA Bapak, supaya kalau besok saya pas silaturahmi, saya bisa komunikasi dengan Bapak, saya bisa silaturahmi di tempatnya Bapak. Dia akan memberikan nomor WA kepada kita. Nah kalau sudah memberikan, langsung kita save nomornya, kemudian kita miss call atau kita WA langsung. Nah supaya apa, orangnya kan masih di situ, biar nomor kita itu disimpan sama orang yang kita prospek, dan orang yang kita prospek itu menyimpan nomor kita. Jadi saling menyimpan. Nah kalau sudah saling menyimpan nomor WA, tugas teman-teman semua nanti tinggal menjalin komunikasi. Nah itu teknik yang sangat sederhana, teknik yang sangat gampang, betul nggak? Betul sekali. Nah setelah itu langkah selanjutnya bagaimana? Nah teknik prospecting ini tidak akan saya kupas tuntas, ya. Kenapa? Nah karena akan dikupas di pendidikan FKS dan pendidikan Diamond Network Support System teman-teman semua. Ya silahkan. Yang penting teman-teman semua sudah mengetahui landasannya, dasarnya terlebih dahulu. Itu adalah teknik-teknik prospecting. Nah, setelah teman-teman semua melakukan prospecting, ya, setelah melakukan prospecting gencar-gencaran, ya, maka tugas teman semua nanti lanjut ke poin kedua, melakukan selling. Nah, teman-teman semua pasti akan bisa melakukan selling. Kenapa bisa? Karena teman-teman semua sudah rajin prospecting. Nah ini mumpung saya masih ingat, sebelum saya lanjut ke selling ya, masih di prospecting. Nah teman-teman semua ketika ingin melakukan prospecting, teman-teman semua harus dilakukan secara konsisten dan komitmen. Supaya konsisten dan komitmen, teman-teman semua silahkan membuat daftar harian kerja. Mungkin yang namanya jadwal harian kerja itu sudah tidak asing lagi, ya kan? Sudah tidak asing lagi di pendengaran teman-teman semua. Daftar harian kerja lagi. Itu mungkin sudah tidak asing lagi. Survei membuktikan, faktanya teman-teman semua, jika kita tidak membuat jadwal harian kerja, apakah kita akan melakukan prospecting dengan konsisten dan komitmen? Tidak. Supaya konsisten dan komitmen, teman-teman semua harus membuat daftar harian kerja terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya teman-teman semua itu tahu agendanya, tahu jadwalnya. Oh hari ini sampai hari ini jam sekian saya melakukan aktivitas rumah. Itu silakan ditulis, jadwal harian kerja 24 jam itu ditulis. Pasti di situ ada waktu luang yang dimana ya setiap hari teman-teman melakukan prospecting itu nggak usah banyak-banyak. Mau lebih banyak waktunya itu lebih bagus. Minimal 2 jam per hari teman-teman semua. Silahkan luangkan waktu
itu untuk turun langsung melakukan prospecting 2 jam per hari. 2 jam saja. Siap gak Besti? 2 jam per hari Besti. Nggak lama kan? Oh enggak, hanya 2 jam kok. 2 jam tuh nggak lama. 2 jam itu sebentar Besti. Apalagi kita melakukan prospecting di pasar. Berapa orang yang ada di pasar itu? Berapa ratus orang? Di alun-alun, di terminal, ya. Terus di jalan, di perjalanan, ketika teman-teman semua misalnya mau belanja ke warung, ke supermarket, kemana, itu ketemu orang kan? Nah, hanya 2 jam aja. Teman-teman semua melakukan yang namanya prospecting. Sehari minimal 2 jam per hari. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 2. Kita melakukan yang namanya selling. Karena kita tadi sudah rajin gencar prospecting, maka kita melakukan poin kedua yaitu selling. Selling ini teman-teman semua bisa dilakukan karena teman-teman semua sudah rajin prospecting, sudah memiliki daftar nama. Daftar nama itu untuk apa? Untuk disilaturahmi. Silaturahmi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk selling. Selling apa? Baik itu selling produk ataupun selling bisnis. Ya. Pertama misalnya, orang ini dia membutuhkan tambahan penghasilan. Berarti di situ kita memberikan informasi produknya, kita ajak jualan, ya, kita ajak jualan. Kalau sudah diajak jualan, dia di situ mendengar keuntungan yang kita dapatkan, kemudian kita jual bisnisnya, ya, betul nggak? Betul dong, ya. Nah, sedangkan kita silaturahmi langsung mendatangi ke rumahnya orang, ke calon konsumen atau calon customer, itu namanya kita melakukan penjualan secara offline, ya. Namun teman-teman semua bisa juga melakukan prospecting melalui sosial media. Contohnya melalui sosial media Facebook. Di akun Facebook itu teman-teman semua berteman dengan 5.000 orang, ya. Untuk melakukan prospectingnya bagaimana? Silahkan teman-teman semua buka di Messenger. Di Messenger itu kan akan kelihatan orang yang aktif lagi aktif di Facebook sama tidak, itu akan kelihatan. Dia yang aktif di Facebook itu warna hijau, ya. Tombolnya warna hijau. Tombolnya warna hijau, teman-teman semua di situ di inbox. Ya, di inbox, jalin komunikasi. Jalin komunikasi via inbox, ya, assalamualaikum, kemudian diteruskan, dilanjutkan. Yang penting kunci utama teman-teman semua jika melakukan prospecting di online, pertama jalin komunikasi terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita kenal dulu. Nah, kita ajak kenalan, ya. Kalau sudah kenalan, baru nanti teman-teman semua bisa langsung melakukan memberikan informasi, baik itu informasi produk ataupun informasi bisnisnya. Sampai sini ada yang paham teman-teman? Sudah paham semua ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah ada paham semua? Nah, poin kedua selling itu tadi ya. Kemudian poin ketiga recruiting. Nah, kita bisa melakukan recruiting itu dari mana? Dari daftar orang-orang yang sudah membeli produk contohnya. Ya, itu tugas teman-teman semua, di follow up, diinformasikan bisnisnya. Nah, teman-teman semua bisa melakukan recruiting, ya. Recruiting dari konsumen yang sudah membeli produk ataupun dari daftar nama hasil kita melakukan prospecting, ya. Yang keempat, teman-teman semua follow up, ya. Baik itu calon konsumen, baik itu distributor atau mitra, tugas kita adalah memfollow up, selalu memfollow up, ya, selalu menjalin komunikasi. Supaya apa? Menjalin komunikasi itu tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya supaya kita menjaga ritme, tetap beliau itu tetap fight, tetap semangat dalam menjalankan bisnis.
Baru poin kelima itu namanya usungtor. Usungtornya kemana? Ya kita mengusung ke pendidikan. Ya, itu namanya kita bekerja dengan cerdas. Betul nggak? Nah, intinya teman-teman semua itu harus mau belajar terlebih dahulu, mau praktek. Kalau teman-teman semua tidak mau belajar, sudah merasa pintar, ya kan? Terus bagaimana nasib distributor yang baru mendaftar? Ya, nasib distributor yang baru mendaftar itu dia ingin cepat dapat uangnya, tidak mau lama, ya. Dia tidak akan mau lama. Lama-lama itu dia nggak mau. Oke? Nah, oke, sedikit saya ulas lagi. Teman-teman semua dengan menerapkan, mempraktekkan 5 keahlian utama dalam menjalankan bisnis NASA, ya. Maka di situ teman-teman semua nantinya itu juga harus memiliki program. Maksudnya program itu seperti apa? Contoh sederhana, contoh kecilnya begini. Contohnya teman-teman semua melakukan prospecting, ya, melakukan prospecting dalam waktu 1 minggu, ya, biar gampang, biar mudah diingat. Contohnya teman-teman semua melakukan prospecting 2 hari full prospecting. Maaf, saya ralat. Teman-teman semua melakukan prospecting 3 hari. 3 hari melakukan prospecting, gencar melakukan prospecting, maka sudah ada daftar nama, ya, daftar namanya. Kemudian teman-teman semua melakukan selling 2 hari, ya, selling 2 hari. Kemudian yang sehari ini teman-teman semua untuk memfollow up, sehari di follow up, ya. Kemudian yang hari ke-7 itu teman-teman semua silahkan konsultasi. Konsultasinya kemana? Ke upline-nya. Dari mana? Konsultasinya tentang apa? Dari aktivitas selama 1 minggu. Silahkan dikonsultasikan di hari terakhir atau hari ke-7. Dari hari Senin sampai hari Rabu teman-teman semua prospecting. Itu kemudian Kamis, Jumat teman-teman semua melakukan selling, ya. Kamis, Jumat teman-teman semua melakukan selling. Kemudian hari Sabtunya itu teman-teman semua melakukan follow up. Kemudian hari Minggunya teman-teman semua melakukan konsultasi. Yang dimana konsultasi ini harus dilampirkan berdasarkan bukti. Maksudnya bukti itu apa? Setiap kali kita melakukan prospecting, silakan teman-teman semua mencatat. Nah, ini perlu diingat. Ketika teman-teman semua melakukan prospecting, itu harus dicatat di buku, meskipun sudah dicatat di handphone. Teman-teman semua juga harus mencatat di buku. Ya, biar apa? Biar ingat. Begitu juga dengan melakukan selling. Melakukan selling itu orang yang sudah membeli, itu teman-teman semua juga harus mencatat. Contohnya nih, misalnya kita melakukan penjualan NSTM eceran, ya kan? Nah, penjualan eceran, saya ambil contoh aja. Hari ini, hari Senin, tanggal berapa, tanggal sekian, kemudian ibu siapa, dia membelinya berapa tetes, 10 tetes misalnya, 10 tetes. Nah, harga per tetes kan 2.000 tuh. Teman-teman semua harus ditulis nominalnya, berarti Rp20.000. Nah, kenapa teman-teman semua disarankan untuk mencatat? Supaya ketika teman-teman semua melakukan follow up atau ingin memprospek calon distributor itu dengan menunjukkan bukti. Tinggal ditunjukkan aja. Nah, teman-teman semua kan ingin menjual bisnisnya, ingin memprospek, betul nggak? Nah, jika ingin memprospek dengan cepat, tinggal ditunjukkan aja
buku daftar selling teman-teman semua, buku daftar penjualan teman-teman semua, sama buku daftar prospecting, buku daftar selling, itu kemanapun teman-teman semua dibawa. Nah, ketika kita ingin memprospek, ketika kita ingin menjual bisnisnya, tinggal ditunjukkan aja buktinya. Maka di situ teman-teman semua nggak usah kebanyakan ngomong, namun langsung menunjukkan bukti. Pada dasarnya orang itu hanya ingin tahu buktinya. Pasti ujung-ujungnya dia tanya itu, buktinya mana? Nah, kalau teman-teman semua tidak mencatat, meskipun teman-teman semua itu mahir, nanti ketika ditanya bukti, yang ada teman-teman semua malah bingung. Yang ada malah dingu, tolah, toleh. Nah, supaya tidak ada istilah dingu, tolah, toleh itu tadi, maka kemanapun teman-teman pergi, silakan buku dari catatan prospecting, buku catatan sellingnya itu dibawa. Ya, kalau sudah dibawa, teman-teman semua ingin menjual bisnisnya, ingin merekrut, tinggal ditunjukkan. Saya memiliki sebuah bisnis ya, yang dimana bisnis ini sangat menjanjikan sekali. Kenapa saya bilang sangat menjanjikan sekali? Dahsyat loh. Sehari aja saya bisa mendapatkan penghasilan minimal 200.000 rupiah. Waktunya pun enggak lama-lama, bahkan enggak sehari dari pagi sampai sore itu enggak. Saya hanya melakukan 3 jam. Hanya melakukan 3 jam aja udah mendapatkan 200.000 rupiah. Lah, yang kamu lakukan itu caranya bagaimana? Caranya gampang kok. Nah, dibuat dulu dia penasaran. Semakin dia penasaran, ya, maka teman-teman semua semakin mudah menjelaskan. Nah, emangnya benar sehari 3 jam bisa mendapatkan 200.000 rupiah? Ngapain saya bohong sama teman sendiri? Ngapain saya bohong sama saudara sendiri? Ini loh buktinya. Ditunjukkan. Nah, kalau teman-teman semua sudah menunjukkan bukti, buku yang kedua tadi sudah saya sebutkan, orang itu kan dia akan melihat, oh hari Senin ini silaturahmi di tempatnya sini dapatnya segitu. Ternyata benar juga ya. Sehari ini hanya 3 jam aja bisa dapat 200.000. Ini 3 jam. Jika saya menjalankan bisnis saya ini full seperti orang bekerja dari pagi sampai sore, berapa pendapatan saya? Nah, tinggal mengalihkan saja. Betul nggak? Itu namanya teman-teman semua bekerja dengan mudah, bekerja dengan cerdas. Nggak usah berlibat-libat caranya, cukup cara yang mudah aja, cara yang murah saja, cara yang simple aja. Kenapa kita harus belajar? Nah, itu kunci utamanya di situ, teman-teman semua. Maka teman-teman semua, kita semua itu harus belajar. Dengan kita melakukan belajar, maka kita akan tahu ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang mudah dalam menjalankan bisnis. Apalagi nih ya, sekarang ini itu banyak sekali distributor yang emak-emak. Betul nggak? Betul kan? Pada dasarnya emak-emak itu banyak sekali dia yang gaptek. Nah, jika kita menemukan distributor emak-emak yang gaptek, kemudian kita tidak memiliki cara yang mudah dalam menjalankan bisnis, padahal emak-emak itu potensinya sangat luar biasa sekali. Nah, kalau kita tidak tahu, kita tidak mau belajar, kita tidak mendapatkan ilmu, emak-emak tadi itu kan dia dalam menjalankan bisnis pasti tidak jalan. Betul kan? Betul. Nah, karena kita sudah menguasai, kita sudah belajar 5 keahlian utama tadi, mau diterapkan kepada distributor emak-emak pun yang gapteknya luar biasa, itu dia bisa, dia mudah menerapkan. Karena di situ kita ajarkan langsung praktek.
Yang saya lakukan dalam melakukan selling, saya melakukan demo. Demonya baik itu person ataupun massal. Ya. Nah, cara melakukan demonya bagaimana? Langsung diajari, dipraktekkan. Ini loh peralatan demo yang harus disiapkan. Peralatannya ini. Peralatannya apa saja? Ya NSTM, kemudian iodin atau betadin, terus gelas, rambang mata, botol spray, ya kan? Nah, itu peralatan-peralatannya. Dan yang terbaru nih, Mbak masih ada nih support alat yang paling terbaru. Apalagi buat distributor baru, selain khusus buat distributor baru, distributor yang lama pun itu juga membutuhkan, itu juga sangat penting. Nama alatnya apa, Mas? Alatnya buku saku atau buku pintar. Ya, buku saku itu seperti apa? Buku saku itu di dalam buku saku ya teman-teman semua. Saya menyebutnya ya. Di dalam buku saku itu semua tentang produk kesehatan. Yang dimana semua penjelasannya itu sudah komplit, semua sudah detail. Contohnya nih, contoh, misalnya kita punya target ya, punya target orang punya penyakit stroke misalnya, punya penyakit stroke. Nah, kalau kita tidak tahu asal muasalnya seperti apa, ya kan, kita tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Yang penting kita hanya ngomong kalau obat stroke itu obatnya ini. Nanti begitu teman-teman semua terjadi obrolan, yang ada teman-teman semua kalah. Kenapa kalah? Karena teman-teman semua nggak tahu ilmunya. Nah, supaya tahu ilmunya apa? Di dalam buku saku ini itu sudah dijelaskan secara lengkap, secara rinci. Penyakit stroke itu gejalanya apa? Terus faktor terjadinya penyakit stroke itu, faktor penyebabnya itu apa? Terus cara menangani atau mengatasinya. Cara mengatasinya bagaimana supaya orang yang terkena penyakit stroke itu sembuh, ya. Cara mengatasinya bagaimana? Itu juga sudah dijelaskan. Kemudian untuk pengobatannya obat yang kita dikonsumsi itu apa saja? Itu juga sudah dijelaskan secara komplit. Baik itu paket lengkapnya atau mau 1-2 produk itu juga sudah ada. Dan yang paling penting itu takaran atau dosisnya. Itu juga sudah rinci. Biar apa kalau udah ada takaran atau dosisnya? Biar teman-teman semua itu tidak tanya aplikasi ini dosisnya berapa, aplikasi ini takarannya berapa. Biar tidak kebanyakan tanya seperti itu. Maka sudah dikemas di dalam buku saku. Nah, untuk mendapatkan buku saku itu sekali lagi saya menjelaskan kepada teman-teman semua, buku saku itu sangat penting sekali. Ya, itu adalah alat tempur, alat perang teman-teman semuanya. Ya, untuk mendapatkan buku saku itu tadi, teman-teman semua silahkan menghubungi upline stokis teman-teman semuanya. Silahkan upline stokisnya yang belum ada, yang belum tahu buku saku, ya silahkan bisa langsung membeli. Ya, silahkan bisa langsung membeli. Membelinya kemana? Di FKS juga sudah ada, di Diamond Network juga banyak sekali disediakan. Ya, silahkan diborong teman-teman semua. Buku saku itu sangat penting buat teman-teman semua. Ya, sekali lagi buku saku itu sangat penting sekali buat teman-teman semua. Ya, untuk buku sakunya seperti apa nanti kita upload. Ya, nah tuh. Itu adalah pentingnya alat, teman-teman semua. Kalau teman-teman semua ya tidak memiliki alat, kita itu mau perang loh, Besti. Kita itu mau perang loh. Kita mau senjatanya pakai apa? Kalau kita nggak punya senjata, tembak pisan, kita nggak bisa bales. Nah, beda. Kalau kita sudah memiliki senjata yang komplit, ya, senjata yang komplit,
medan apapun ya bablas. Pasti closing. Ya enggak? Nah. Oke. Nah, teman-teman semua, ya, buku pentingnya alat itu di situ. Terus selain itu, tugas kita sebagai seorang distributor itu harus melakukan apa saja, ya. Nah, ini semua upline ya, semua upline itu pasti mensupport semua mitra-mitranya ya, mulai dari dibuatkan grup WA ya, terus ada grup Facebook ya, grup Telegram, betul nggak? Kemudian distributor baru di situ dimasukkan ke dalam grup WA, terus diupload di Facebook, ibaratnya diberikan ucapan selamat datang, selamat bergabung di Bisnasa. Di situ kita saling mengenal ya, saling proaktif, saling kenalan. Nah, teman-teman semua, tahu nggak tujuan utama dibuatkan grup WA? Tujuan utama dibuatkan grup Facebook seperti ini? Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah memberikan informasi, dan di grup WA itu pasti sudah dibuatkan terpisah-pisah, yang dimana grup WA ini untuk misalnya untuk sharing masalah penjualan produk. Contoh, grup WA ini untuk konsultasi ya. Terus untuk saling berbagi informasi atau berbagi pengalaman, berbagi tips dan trik di lapangan. Nah, itu pasti sudah dibuatkan grup WA sama jalur sponsorisasi teman-teman semua. Selain jalur sponsorisasi, di hari FKS 513 itu juga sudah membuatkan grup WA. Ya. Maka diadakan atau sudah dibuatkan grup WA seperti SCS ya. Di FKS itu ada namanya SCS, ada namanya AMS, itu di FKS. Kemudian di Dinet itu ada namanya grup NDA ya, di grup NDA NASA support Dinet Support System itu juga sudah ada grup WA-nya ya. Nah, silahkan teman-teman semua bergabung, silahkan teman-teman semua masuk ke dalam grup-grup yang sudah dibuatkan. Kenapa teman-teman semua harus masuk ke dalam grup? Karena di situ banyak sekali informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Sumber-sumber ilmu kita mau belajar itu sumbernya dari manapun itu ada teman-teman semua. Maka bagi teman-teman semua silahkan proaktif di dalam grup, baik itu grup WA ya, grup WA punya satu grup stokisnya, ataupun grup lintas di FKS, ataupun grup lintas nasional, skala nasional di Dinet. Itu teman-teman semua yang sudah bergabung di grup WA silahkan proaktif. Di grup WA kok masa hanya diam-diaman kayak ibaratnya orang purian ya, itu nggak boleh, hukumnya tidak boleh. Di grup WA itu teman-teman semua harus proaktif ya, harus proaktif. Di situ ada yang nge-share ini teman-teman semua jawab. Di situ juga bisa teman-teman semua belajar ya, mendapatkan ilmu baru. Dan selain teman-teman semua belajar, teman-teman semua juga bisa melakukan namanya mengajar. Yang namanya mengajar itu teman-teman semua bisa mulai dibiasakan dari grup WA. Contohnya apa? Contohnya ketika ada teman yang bertanya di dalam satu grup ya, ada yang bertanya ya. Terus misalnya saya bisa sudah melakukan, ya tinggal kita jawab. Berarti di situ kita sudah apa? Sudah mulai belajar mengajar. Yang namanya mengajar itu dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana seperti itu. Kita sudah memberanikan diri untuk mengajar. Ya. Nah, kalau kita sudah dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana seperti itu, nanti kita mau mengajar kepada mitra kita, ya, kepada distributor kita, kepada downline kita, itu akan berjalan sangat mudah sekali. Karena sudah setiap hari sudah kita latih. Ya. Sudah kita latih. Nah, kalau kita tidak mau berlatih dalam hal mengajar ya, kapan maunya bisa?
Kapan kita mau berani untuk mengajar? Enggak. Maka supaya berani untuk mengajar, ya harus dimulai dari langkah-langkah kecil, langkah-langkah sederhana itu harus kita mulai konsisten. Ya, kita belajar, kita mengajar. Mengajarnya itu kepada siapa? Ya kepada mitra kita, ya kepada semua distributor NASA. Dia yang membutuhkan, yang belum tahu, kita tahu, ya kita jawab di situ. Toh yang namanya berbagi itu indah, Besti. Berbagi ilmu, berbagi informasi, berbagi pengalaman. Itu sangat indah sekali. Itu nggak akan memotong rezeki kita sendiri, itu tidak. Malah justru kita kalau mau berbagi, itu rezekinya akan didatangkan berlipat-lipat, teman-teman semua. Maka dalam hal berbagi, dalam hal mengajar, itu teman-teman semua jangan dibatasi. Oh, ini bukan mitraku. Oh, ini bukan jaringanku. Jangan punya pemikiran seperti itu. Semua sama. Ya, semua sama. Kita los gitu aja. Enggak usah terus wah sini asing sing tinggal. Niat kita itu tulus. Niat kita tulus, los aja. Enggak usah banyak pemikiran, los. Mau belajar, mau mengajar, los. Niat kita baik. Oke ya? Oke, Besti. Nah. Oke, kita lanjut. Oke, ini kita lanjut. Ini sepertinya udah anget ya, udah umep nih. Oke. Nah, selain yang pertama, setelah saya ulangi lagi ya, teman-teman semua sudah memiliki landasan semangat dulu. Semangatnya sudah luar biasa, kemudian semangat belajar, kemudian semangat belajar, semangat mengajar ya. Nah, ini yang terakhir apa, teman-teman semua? Semangat usung tor. Nah, usung tornya kemana? Usung tornya ke pendidikan yang sudah diadakan. Baik itu pendidikan secara online ataupun secara offline. Ya, yang dimana kabar gembiranya teman-teman semua, dari beberapa bulan kemarin itu kan sudah diinformasikan oleh pemerintah ya, sudah dibukakan new normal. Yang dimana semua kegiatan-kegiatan itu bisa diadakan, diselenggarakan, diizinkan. Nah, maka dengan itu silakan teman-teman semua ikut. Semua pendidikan yang sudah diinformasikan, silakan diakses, silakan diikuti. Jangan punya pemikiran saya sudah pernah ikut. Jangan punya pemikiran seperti itu. Ya. Kenapa kita tidak boleh memiliki pemikiran seperti itu? Kita itu sebagai panutan, Besti. Distributor mitra kita itu akan melihat kita. Kita itu sebagai kaca pengilonnya, kaca spionnya. Mitra itu akan melihat kita. Nah, kalau kita malas-malasan mau belajar, mau mengikuti pendidikan kita bermalas-malasan, kita sudah merasa pintar, ego kita tinggi. Mitra kita itu melihat kita. Kita itu sebagai kacanya. Kalau kita tidak ikut ke pendidikan, mitra kita otomatis dia tidak mau ikut. Supaya mitra kita ikut, maka kita dulu yang harus mengawali. Kita awali dari diri kita sendiri untuk ikut ke pendidikan. Ya. Kita itu harus mengikut ke pendidikan. Jangan berpikir saya kan sudah stokis. Gak usah punya pemikiran seperti itu. Buang jauh-jauh ada pemikiran seperti itu. Itu gak baik teman-teman semua. Silahkan teman-teman semua ikut pendidikan yang sudah diadakan. Ya, yang sudah dijadwalkan, silahkan ikut. Jika teman-teman semua belum tahu jadwalnya, silahkan tanya di FKS, silahkan tanya di Dinet. Pasti teman-teman semua akan dijawab dengan jadwal ya, jadwal yang sudah diagendakan itu pasti akan dikasih tahu. Ya, bahkan nih kabar gembiranya Mas Mbak
dimanapun Mbak E dan Mas E berada, kabar gembira nih Besti. Saya kasih info, tak kasih info Besti. Sing tenang, sing tenang. Kabar gembiranya FKS 513 ingin mensupport kegiatan pendidikan pembelajaran secara online dan secara offline, yang dimana ini sudah kemarin sempat vakum ya karena pandemi, sempat vakum. Nah, kabar gembiranya mulai beberapa hari lagi nanti akan diumumkan kegiatan pendidikan FKS secara online ya, secara online terlebih dahulu. Nah, nanti setelah online kabar gembiranya lagi dikasih info Mbak E, dikasih info masih sik tenang, sik tenang. Bagi teman-teman semua yang ingin mengadakan pendidikan MS offline, MSTOT offline di daerah-daerah, silahkan teman-teman semua bisa menghubungi saya. Karena di sini saya dipasrahi sebagai sekjennya FKS. Nah, silahkan teman-teman semua stokis yang ingin mengadakan pendidikan MSTOT di daerah teman-teman semua ya, silahkan bisa langsung japri saya. Nanti akan kita berikan informasi terkait dengan harinya, jadwalnya. Yang penting teman-teman semua sudah japri dulu ya. Japri minta jadwal. Nah, baru nanti kita jadwalkan. Gimana teman-teman semua? Semakin mudah nggak teman-teman semua menjalankan bisnis NASA? Gimana? Nah, FKS 513 selalu mensupport sepenuhnya untuk teman-teman semua siap membersamai los ora rewel, sing rewel tinggal. Nah, pendidikan online sebentar lagi akan diumumkan sama Bapak Ketua Umum kita Bapak Munir, atau nanti akan diumumkan sama Bapak Ketua Harian Bapak Yenel Effendi, nanti akan diumumkan. Ini sedikit bocoran aja kepada teman-teman semua. Pendidikan KFO ya, pendidikan KFO itu sebentar lagi akan diadakan, sebentar lagi akan dilaksanakan, yang dimana sedikit dikasih bocoran ada giveaway-nya. Nah, tentu giveaway-nya banyak banget teman-teman semua, dan tiketnya, HTM tiketnya itu sangat-sangat terjangkau sekali. Nah, yang dimana kegiatan-kegiatan pendidikan secara online seperti ini itu harus diakses ya, harus diikuti. Kenapa harus diikuti? Ingat, perlu diingat Mas E, Mbak E, bagi mitra-mitra kita yang tinggalnya di luar pulau, terus dia yang ada di daerah-daerah, atau mungkin mohon maaf dia yang ada di daerah pedalaman ya, itu bisa nggak ikut pendidikan secara online? Sangat bisa, itu malah sangat recommended. Betul nggak? Betul. Nah, dia ikut pendidikan secara online. Nah, baru nanti setelah ikut offline, baru dia mempersiapkan untuk ikut pendidikan yang offline-nya. Kunci utamanya yang penting dia ikut dulu di pendidikan, baik itu pendidikan online ataupun offline. Yang penting ikut dulu. Ya, jangan membantah. Jangan membantah. Kalau ada informasi pendidikan itu jangan membantah. Wah, saya sudah. Wah, itu pasti gini. Jangan seperti itu. Ikut aja dulu. Begitu ada informasi pengumuman terkait dengan poster pendidikan, langsung daftar. Nggak usah memikirkan yang lain, nanti saya gimana. Nggak usah dipikirkan. Yang penting teman-teman semua daftar dulu. Nah, pasti yang namanya rezeki dan lain sebagainya. Karena niat teman-teman semua itu niat baik, niat tulus, ingin belajar, pasti diberikan jalan yang terbaik. Nah, maka teman-teman semua ya, teman-teman semua harus rajin-rajin yang namanya HS, home sharing.
baik itu home sharing secara offline ataupun secara online. Nah, kalau home sharing secara offline itu yang bisa dijangkau, misalnya masih seputaran satu kota atau satu daerah, ya, itu silahkan dilakukan home sharing secara offline. Nah, karena mitra kita bukan hanya di satu daerah saja, pasti ada yang di luar kota, bahkan luar pulau, bahkan ada yang di luar negeri, supaya mereka tetap mendapatkan ilmu, maka kita juga harus melakukan namanya home sharing secara online. Home sharing secara online itu bisa kita lakukan di grup Facebook seperti ini, bersama grupnya kita masing-masing, itu bisa. Kemudian mau di grup WA, itu juga bisa. Yang penting dilakukan secara konsisten dan komitmen. Ya. Home sharing itu sangat-sangat penting sekali. Nah, gimana teman-teman semua? Oke ya. Nah, oke. Sekali lagi, saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman semua. Dikasih info Mbak dikasih info Mas sebentar lagi FKS 513 ada support pendidikan secara online yang namanya KFO, ya, namanya KFO. Silahkan teman-teman semua dipersiapkan dari sekarang. Mitra-mitranya silahkan diinformasikan dulu. Dan silahkan tunggu poster resmi dari FKS 513. Silahkan ditunggu informasi pengumuman resmi dari FKS 513. Nah, teman-teman semua jangan sampai ketinggalan akan informasi. Pastikan semua mitra teman-teman semua ikut dalam pendidikan FKS 513, baik itu yang diadakan secara online ataupun secara offline-nya. Dan bagi teman-teman semua yang ingin mengadakan kegiatan pendidikan MSTOT di daerah masing-masing, di daerah teman-teman semua, silakan bisa japri saya agar nanti kita agendakan jadwalnya. Ya. Oke, teman-teman semua, untuk diskusi pada malam hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya, saya cukupkan sampai di sini. Nah, bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Pada malam hari ini saya tidak ada niatan untuk menggurui, tidak ada sama sekali. Di sini kita duduk bareng, kita diskusi bareng, kita sharing bareng. Semoga kita semua sukses bersama-sama dan apa yang sudah menjadi impian kita segera terwujudkan dan segera terkabulkan. Oke teman-teman semua, saya cukupkan sampai di sini ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi dan semangat pagi.